Piala Dunia 2022 telah resmi dibuka dengan pertandingan pertama grup A antara tuan rumah Qatar versus Ekuador. Namun sayangnya, Qatar yang baru pertama kali merasakan panggung Piala Dunia tak mampu berbuat banyak dan harus menyerah dengan skor 2-0. Selain sebagai tuan rumah, Qatar sebetulnya memiliki modal bagus sebagai juara Asia 2019 yang berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 3-1. Pencapaian itu sekaligus menjadi keberhasilan pertama Qatar di panggung megah Asia. Sebagai negara Asia, Qatar pernah beberapa kali berhadapan dengan timnas Indonesia. Salah satu pertandingan yang cukup diingat adalah pertemuan Indonesia versus Qatar di Piala Asia tahun 2004. Timnas Indonesia yang diperkuat oleh Hendro Kartiko, Eli Eboy, Ponario Astaman, Budi Sudarsono hingga Bambang Pamungkas mampu unggul lebih dulu di menit ke-26 lewat aksi dari Budi Sudarsono. Hanya berselang 3 menit, Ponario Astaman berhasil menggandakan keunggulan timnas Indonesia lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Qatar sempat membalas 1 gol lewat Magid Mohamed 7 menit jelang pertandingan berakhir. Akan tetapi, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan hingga skor 2-1 tidak berubah sampai dengan akhir laga. Sayangnya, setelah kemenangan 2-1, timnas Indonesia justru kalah di 2 laga berikutnya, yaitu 5-0 dari Cina dan 3-1 saat melawan Bahrain. Akhirnya, Indonesia hanya bisa finish di peringkat ketiga dengan Qatar sebagai juru kuncinya. Selain di pertandingan resmi level senior, timnas Indonesia juga pernah mengalahkan Qatar di level usia di bawah 19 tahun. Timnas Garuda yang diperkuat Pratama Arhan dan kawan-kawan langsung tampil agresif sejak awal laga. Upaya timnas Qatar pun membuahkan hasil saat tembakan keras Al-Mehairi di menit ke-12 tak bisa diantisipasi oleh kiper timnas Garuda Adi Satrio. Tertinggal 1 gol, timnas Garuda bereaksi cepat. Naif Al-Hadromi membuat keputusan yang salah dengan menjatuhkan Supriyadi dan wasit pun memberikan hadiah penalti untuk Indonesia. Brilian Aldama yang maju sebagai eksekutor berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-17. Indonesia beberapa kali mendapatkan peluang, namun belum ada gol tambahan tercipta dan skor 1-1 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, timnas Indonesia langsung menggebrak lewat tembakan brilian Aldama. Timnas Garuda bahkan sempat berhasil mencetak gol kedua di menit ke-50. Berawal dari bola tembakan David Maulana yang gagal ditangkap dengan sempurna oleh Youssef, Witan kemudian menyambarnya dengan sundulan. Bola di depan gawang disambar oleh Komang Tegus, namun wasit menganulir gol karena dianggap dalam posisi offside. Di sisi lain, Qatar yang masih belum mampu menembus pertahanan timnas Garuda kerap terlihat gegabah saat mendapatkan pressing. 6 menit jelang waktu normal berakhir, timnas Garuda akhirnya berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1 lewat aksi dari Supriyadi. Qatar dan Indonesia saling bergantian menyerang di sisa waktu yang ada, namun tidak ada gol tambahan hingga laga tuntas. Kini, setelah kekalahan 2-0 Qatar atas Ekuador di laga pembuka Piala Dunia 2022, peluang tuan rumah untuk lolos ke babak 16 besar semakin kecil. Apalagi mereka harus berhadapan dengan Senegal dan Belanda di 2 pertandingan berikutnya. Tak hanya itu, kekalahan 2-0 juga membuat Qatar menjadi tuan rumah pertama yang kalah pada laga awal Piala Dunia. Lebih buruknya lagi, Qatar tidak mampu melepaskan tembakan yang mengarah ke gawang.